sore semuanya. Terima kasih udah bergabung di live Instagram kita hari ini. Saya Yunisa Betra sebagai MC kita untuk live hari ini membahas topik yang penting banget nih buat new mom atau buat ibu-ibu yang lagi proses menyusui atau berjuang mengasihi, yaitu peran suami dan keluarga dalam mempelancar ASI. Hari ini kita ditemani oleh dokter cantik, iya, dokter Palomina atau yang biasanya orang medika tuh ngomongnya dokter Pami gitu ya, sebagai konselor laktasi di Klinik Utama Medika Antapani. Beliau akan memberikan insight yang mengenai peran suami dan keluarga dalam mempelancar ASI. Lanjut aja nih ya dok, untuk perkenalannya udah singkat-singkat aja gitu karena kita pengen ilmu nih hari ini gitu. Oke, siap, Oke, siap, pertama siap, tuh boleh. kenapa sih dok peran suami dan keluarga tuh sangat penting dalam keberhasilan pemberian ASI? Ini langsung ya, langsung banget nih, langsung to the point nih. Jadi sebenarnya kemarin tuh kita pikir ya kayak kalau kita ngomongin menyusui kok kadang kita cuma lihat dari satu sisi ibunya aja nih, ibunya terus kayak yo ibunya harus ini, ibunya harus itu, padahal sebenarnya bahkan sudah sempat masuk ke dalam jurnal juga bahwa suami itu juga memegang peranan penting gitu dalam menyusui. Ya, terutama di mana sih? Kenapa sih penting banget? Karena selain bisa memberikan dukungan secara materi, misalnya membelikan makanan lah atau apa, dukungan emosional itu bisa juga sangat diperlukan sebenarnya untuk ibu-ibu menyusui, baik dari suami sendiri, bahkan keluarga sendiri, keluarga suami itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena menjadi ibu itu kan capek ya, abis lahiran baik lahiran normal atau sesar gitu, terus harus semua tiba-tiba bisa nyusu bisa ini, jadi memang penting sekali suami hadir untuk membantu ibu-ibu yang baru saja melahirkan untuk bisa menyusui. Dan kalau misalnya dibantu dan ada dukungan secara emosi dan semuanya itu bisa menjadi salah satu indikasi bukan indikasi, salah satu tips dan trik untuk bisa berhasil memberikan ASI gitu. Jadi dok kalau bentuk dukungan tuh apa sih yang bisa dilakukan kalau suami kan sebenarnya juga kalau sebagai ayah tuh dia juga baru ya dok, itu nggak ada pengalaman ya Betul, itu kecuali betul, betul. ya. Nah Mm-mm. untuk dukungannya itu apa yang bisa diberikan oleh suami dalam proses ibu menyusui ini dok? Oke, kalau menurut Betra sendiri gimana nih? Betra, apakah Betra sudah punya anak atau belum nih? Udah kan ya, sudah Iya, punya anak kan? kebetulan nih dok, karena saya baru 3 bulan dok. Baru 3 bulan. Nah, menurut Betra, waktu Betra lahiran gitu, kira-kira apa sih peran suami yang paling dirasa ngebantu banget gitu? Sebenarnya ngebantu itu benar-benar buat di mental ya dok. Kalau fisik itu pasti kita sebenarnya juga bisa ya, kayak apalagi kalau yang normal itu cepat ya pemulihannya. Kalau yang sesar mungkin ya bisa lah suaminya membantu berdiri, ganti jalan. Kalau yang normal kan lebih cepat, lebih pemulihannya lebih cepat. Jadi lebih ke mental sih dok, kayak nanya aja nih hari ini sayang baik-baik aja nggak gitu, atau sakit Uh, nggak gitu, atau eh, butuh minum nggak, atau butuh sesuatu nggak, yang kayak gitu-gitu aja sih dok sebenarnya. Nggak perlu dukungan yang sayang hari ini mau dibeliin mobil nggak gitu ya aduh, dok ya. aduh, seperti Nikita Hal-hal Mir ya. tuh, Oh, hal Nikita Mirzani datang-datang udah kasih mobil ya. iya betul, hal-hal Iya. simpel aja sih dok kalau Oke. saya. Betul banget. Jadi mungkin salah satunya untuk dalam dukungan dalam memberikan ASI, suami itu bisa banget bantu dari banyak. Satu nih, misalnya dari emosi. Ini nih, salah satu yang kadang luput ya, karena kita eh, nggak sengaja ngelakuin adalah ketika ada orang lahiran atau ya baru lahiran atau ASI baik secara perbagian, yang ditanya pertama pasti adalah bayinya. Gimana bayinya? Gimana? Mana dedeknya pengen gendong? Gimana beratnya berapa, panjang berapa, tinggi berapa? Itu benar, itu bagus, nggak ada masalah. Tapi kadang orang tuh lupa, ibunya gimana? Gimana melahirkannya? Sakit enggak? Pastilah ya sakit. Maksudnya gimana? Apakah rasa sakitnya itu sudah bisa ditoleransi atau misalnya butuh apa nih buat ngurangin sakit? Bisa bantu apa? Kalau mungkin yang nengok ya bisa bantu kasih makanan atau apa, tapi kalau suami nih, suami tuh kadang ya kita tahu ya, misalnya suami memang harus bekerja segala macam. Makanya nih, sekarang kan sudah ada juga nih cuti melahirkan untuk suami. Nah, itu fungsinya apa? Untuk membantu biar ibu-ibu ini, kita nih sebagai wanita yang baru melahirkan, itu bisa punya tenaga yang lebih lowong gitu ya.
tenaga yang lebih lowong. Jadi kita tuh bisa beneran istirahat, bisa fokus menyusui tanpa harus mikir, aduh cucian atau apa segala macam, misalkan di rumah gitu ya. Nah itulah suami, kayak harusnya suami itu bisa nih menanyakan, kamu mau tidur nggak sih, mau istirahat nggak, misalnya masih dapat cuti ya, misalnya udah deh boleh pagi-pagi aku yang bantu gendong, bantu gantiin popok, mandi, apa segala macam, itu boleh banget, karena ibu tuh kan seharian ya, kita wanitanya seharian tuh begadang untuk nyusuin, boleh tuh. Atau emosional kayak capek enggak gitu, bener banget tadi kata Betra, sekedar ditanya kayak butuh apa. Nah itu juga sebenarnya sudah sedikit membantu memberikan dukungan gitu. Atau gini nih, kayak misalkan selama menyusui, sakit nggak nyusuinnya, mau dibantu secara apa mau digendongin dulu atau mau dikompresin payudaranya kalau misalnya payudaranya bengkak. Atau misalkan salah satu yang menjadi, ini mungkin bisa jadi insight ya buat teman-teman, buat sahabat Medika yang akan nanti lahiran gitu. Suaminya boleh loh ngebantuin istrinya, didampingnya sama konselor menyusui. Kalau misalnya sama-sama bingung, karena kan ya tuh nyusui bukan tugas saya nih sebagai laki-laki gitu kan. Bingung, tapi kalau biar nggak bingung boleh nih arahkan aja, misalnya oh ya nih aku udah nyari nih ada konselor menyusui yang bisa bantu. Nah itu juga bisa jadi salah satu bentuk dukungan. Terus kayak misalnya kalau sudah lahiran, sudah pulang nih, kayak pekerjaan-pekerjaan domestik gitu ya, kayak mencuci, eh, terus nyetrika dan segala macam, itu kan bisa dibantu dulu oleh suami. Bahkan kalau saya, koreksi ya kalau saya salah, kalau di Cina ya, di Cina atau di sana tuh bahkan mereka punya treatment kan buat ibu-ibu tuh, kayak buat postpartumnya tuh bener-bener di treatment banget, kayak dikasih makanan enak, mandi yang maksudnya mandi air anget, terus dikasih nggak boleh ngerjain yang berat. Nah itulah yang maksudnya kita bisa bantu untuk ke sana dari dukungan suami, bahkan keluarga, atau misalkan dari keluarga lain kayak gitu. Oke, Iya makasih dok. Itu berarti betul. salah satu membantu mengurangi stres juga ya dok pada ibu menyusui. Betul. Betul. Kenapa sih kok kayaknya dari tadi mikirnya stres dan stres ya? Karena salah satunya stres itu kan bisa mempengaruhi hormon prolaktin ya. Prolaktin dan oksitosin. Sorry, maksudnya oksitosin. Jadi oksitosin itu dipakai ya untuk mengeluarkan ASI dari payudara. Nah, kalau kita stres, kita sedih, kita marah, kita kesel, capek, oksitosinnya itu berkurang sehingga nanti ASI yang sudah ada jadi susah dikeluarkan, ASI produksinya juga nggak banyak, sehingga nanti bisa jadi berkelanjutan gitu, ASInya sedikit, tambah pusing, tambah stres, terus jadi nggak mau nyusuin kayak gitu ya. Terus dok, pengaruh lingkungan nih dan suasana rumah tuh terhadap produksi ASI tuh pengaruh banget nggak dok? Kalau dibilang pengaruh banget secara langsung, kita ngomongnya ke hormon yang tadi kali ya. Jadi kalau misalnya di dukungan lingkungannya menyusui, itu bisa mempengaruhi. Kalau misalnya lingkungannya, istilah sekarang kan toksik ya. Kalau misalnya kayak malah ditakut-takutin nih, ah asi kamu mah sedikit, asinya seret nih, anaknya rewel, nangis terus, atau gimana, itu malah bikin eh, stres. Nah, kalau udah bikin stres, jadi bikin hormon prolaktinnya berkurang, oksitosinnya juga berkurang, sehingga memproduksi ASI-nya pun jadi lebih sedikit. Nah, kadang kalau udah gini ya, kita yang saya kita untuk ibu-ibu menyusui, kadang kalau ASI-nya udah mulai berkurang nih, dirasa ASI-nya sudah mulai berkurang, ada kadang suka, apa ASI-nya kurang ya? Apa aku masih harus nyusuin nggak sih gitu, bisa jadi menyusuinya jadi malah nggak mau, atau bahkan bisa penyapihan dini, jadi nggak mau nyusuin sama sekali. Karena apa? Kena baby blues, apalagi di awal-awal setelah lahiran ya, bisa jadi baby blues gara-gara dari lingkungannya nggak dikasih tahu untuk nyusuin, dibiarin aja. Kalau misalnya ibu ada mengalami kesulitan menyusui, jadi misalnya gini, nyusunnya lecet nih, nanti dibilang, ah itu kan biasa aja, itu mah normal gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang bisa bikin agak jadi berpengaruh ya.
Oke, nanti dulu ini Dok ya dari pertanyaan skrip nih. Kita lihat dulu di pertanyaan Oke, dari oke. penonton yang 80.000 orang ini. Ya. Ada dari Larasati nih, Dok, apakah suami perokok bisa mempengaruhi produksi ASI busui sebagai perokok pasif? Any tips untuk bapaknya harus gimana nih, Dok? Any tips? Any tipsnya cuma satu. Apa coba? Berhenti Berarti merokok. Iya, itu cuma satu. Betul. Terima kasih ya kepada Ibu Laras untuk pertanyaannya. Memang sekarang Indonesia itu kan banyak sekali ya yang merokok suaminya atau bahkan lingkungan kita merokok. Jadi sebenarnya salah satunya nikotin pada apa namanya rokok itu dia bisa juga menurunkan hormon prolaktin ya, yang hormon tadi prolaktin kan tadi kita udah bahas, dia fungsinya untuk menstimulasi produksi ASI. Nah, dia juga dengan nikotinnya itu bisa mengurangi produksinya. Itu walaupun misalnya kita sebagai perokok pasif gitu, walaupun misalnya nggak terlalu terpapar nih, tapi tetap saja dia secara tidak langsung bisa mengurangi produksi ASI. Selain itu, lebih bahaya juga karena dia bisa mempengaruhi ke paru-paru bayinya gitu kan. Bayinya bisa jadi sering batuk, mungkin udah pada tahu yang namanya bronchopneumonia, ya kan? Dari sana karena merokok itu dia bisa jadi batuk-batuk terus, nanti malah jadi sakit. Jadi apa yang tidak tidak ada bekas-bekasnya lagi kayak gitu. Oke. Kalau untuk tips nih Dok, biar suami bisa terlibat langsung dalam rutinitas pemberian ASI. Ada nggak Dok? Uh, gimana gimana kalimat pertanyaannya tadi? Tips biar suami tuh bisa terlibat langsung dalam rutinitas pemberian Oh, ASI. oke. Jadi biar kita nih ya ngasih asinya rutin ya. Betul. Ada satu yang paling saya suka nih, biar makin awet, makin apet antara suami dan istri, yaitu diberikan pijat laktasi, pijat oksitosin. Itu salah satu yang paling gampang banget diberikan sama suami uh, untuk istrinya. Gimana sih caranya? Bisa nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh tanya saya secara langsung nanti kita kontak-kontakan, nanti saya kasih tahu caranya. Tapi intinya suami saya boleh pakai ini ya, Boleh. bagi saya. Nah, boleh dipijat di daerah bagian punggung belakang sampai daerah sekitar daerah payudara ya gitu ya. Dipijit dari situ secara memutar kurang lebih 10 menit sampai 30 menit, 1 jam juga lebih baik dengan tekanan yang cukup. Nah, itu juga bisa membantu untuk memberikan rangsangan oksitosin kepada ibu. Nah, kalau misalnya oksitosin yang meningkat, lumayan ya bisa untuk meningkatkan produksi ASI. Itu satu. Yang pasti kan ibu jadi lebih enak, terus ASI produksi bisa jadi lebih banyak, terus kita kan jadi bonding juga. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya nih, uh, katakanlah kita mungkin harus memompa ya, memompa ASI karena mungkin kita mau pergi gitu, kita mau kontrol, yang kontrol ke dokter yang mungkin bayi nggak ikut. Nah, satu yang bisa membantu adalah bapaknya belajar menggunakan media pemberian ASI, tapi bukan pakai dot. Nah, itu tantangan yang bagus dan baru untuk para ayah-ayah di sana. Betul. Boleh deh belajar dari sekarang, belajar cara ngasih ASI atau mungkin yang memang jika diperlukan pakai susu formula, belajar pakai sendok. Kedua, belajar pakai gelas kecil atau mau ada yang misalnya pakai cup feeder. Itu juga bisa ngebantu dalam pemberian ASI ya, untuk mempertahankan ASI. Yang kedua, kalau misalnya tadi ibunya memompa, ya coba dong, boleh kali ya dikasih uh, device alatnya yang nyaman untuk ibunya. Tapi nggak mesti harus beli, kan kita sekarang banyak platform-platform sewa alat pompaan, itu juga boleh untuk membantu. Jadi, dan jangan lupa gimana caranya biar suami kasih makanan yang enak, Betul. jajan enak, kasih apa
imani di handphonenya yang banyak, mau dari platform manapun semua dikasihin, mudah-mudahan rezekinya banyak dititipkan di situ. Iya, jadi ibu-ibu nih boleh sambil scroll sambil jajan. Ya, itu juga bisa ngebantu biar kita ASI-nya juga lancar gitu. Karena yang penting memang salah satunya apa sih? Happy. Nah, tapi kadang kita tuh mudah ya gitu ngomong, ibu gampang kalau menyusui harus happy. Harus tenang aja, padahal sebenarnya untuk menjual jadi happy itu banyak sekali susah. Susah ya, kita memang tahu loh kalau misalnya gampang mah nggak akan ada orang yang nyari-nyari gitu ya. Itu tadi, gimana sih caranya kita harus selalu mempertahankan biar kita nggak terlalu stressful gitu akibat karena menyusui. Karena menyusui itu kan bukan sesuatu yang susah gitu kalau kita tahu caranya. Tapi kan kita kan anak orang baru ya, kita kan baru belajar, bayi yang baru lahir juga baru belajar. Jadi memang suami juga harus mendukungnya gitu, kayak gak usah buru-buru kayak itu tuh anaknya nangis, tolong dong diginiin. Nah daripada bapaknya atau ayahnya nyuruh istrinya tolong dong diangkat bayinya, tolong dong disusuin, tolong dong ditenangin. Gimana kalau ayahnya yang angkat bayinya, peluk bayinya, tanya kenapa bayinya gitu. Jadi memang mulai dari ayah sehingga bisa memastikan ibunya juga tetap tidak stres. Iya. Gitu. Oke dok, ada lagi nih yang nanya dari Zisuci. Dok, anak saya 2 tahun laki-laki. Namun saya belum berhasil untuk disapih dan ASI saya juga masih banyak. Gimana ya dok tipsnya supaya anak saya bisa berhasil disapih? Mangga dok. Oke, halo Ibu Z ya dibacanya ya. Kalau winning with love itu harus siap dua-duanya. Tuh. Ibu Z-nya udah siap belum nih buat menyapi? Oke lah, misalkan udah siap nih gitu. Nah, bisa pelan-pelan memberitahu buat ngasih tahu ke anaknya. Apalagi kalau misalnya gini, apalagi asinya masih banyak. Kadang anak itu kan pinter ya, ketika dia lihat dia coba mau merah dengan nyusuin itu keluar asinya, dia akan mikir, oh asinya juga masih ada, kenapa aku nggak boleh? Walaupun sebenarnya rekomendasi dari WHO menyusui itu boleh sampai 2 tahun atau lebih gitu. Atau lebih tapi memang untuk di beberapa agama mungkin kan lebih baik sampai usia 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya berhasil gimana caranya winning with love? Pelan-pelan kasih tahu ke anaknya bahwa kadang apa yang anak khawatirkan dari menyapih adalah rasa percaya gitu. Jadi kayak apakah aku akan tetap dekat sama ibu ketika sudah tidak menyusui gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita kasih tahu nih sama anaknya Ibu Z nih. Kasih tahu bahwa walaupun misalkan nanti tidak menyusui lagi, masih bisa kok kita pelukan, masih boleh kok megang eh, payudara. Kadang kan anak suka karena memegang payudaranya, memeluknya. Nah, itu yang salah satunya tips gimana caranya untuk winning with love gitu ya. Jangan tidak perlu tuh dioles-oles ada ininya ya kayak oles broto wali atau oles apa dikasih lipstick apa segala macam itu malah bisa bikin anaknya jadi nggak percaya nih sama ibunya. Kok aku ditipu tiba-tiba dibilang nggak ada, padahal ya memang kasih tahu aja. Kalau saya dulu saya memang sampai usia 3 tahun lebih ya, tapi saya dulu bilangin gini, asinya sudah mulai sedikit, asinya sudah tidak cukup untuk kamu, hasilnya sudah tidak cukup untuk kamu untuk tumbuh, kamu cukupnya itu dari makan. Jadi kalau boleh itu kita makan ya. Nah ditawarin dia setiap dia mau nenen ya ditawarkan ya. Saya nawarinnya sama air putih sih waktu itu atau minum susu UHT putih gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Dan balik lagi apa coba sesuai dengan tema sekarang, suami atau misalnya kalau kita mungkin di rumah sama mertua atau sama mama sama orang tua keluarganya kasih tahu bahwa kita sedang menyapih loh, jadi kita nggak sendirian. Jadi kalau misalkan khawatirnya gini, udah sama kita tapi nangis-nangis nih anaknya, oh pengen nangis, pengen nenen, taunya nanti sama bapaknya, udah tuh kasih aja sekali, tetot langsung gagal. Biasanya gagal. Jadi atau nanti kayak dateng lah neneknya,
kenapa nangis? Udah aku kasih aja. Nah, yang gitu-gitu. Jadi memang perlunya suami dan keluarga itu mendukung dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga berhasil ya Ibu Nah, Suci. Mudah-mudahan bisa dilancarkan, dimudahkan proses menyapinya karena memang kadang proses menyapi itu yang bikin sedih adalah kita juga. iya. Ternyata kitanya nggak siap buat, oh ternyata udah nggak nenen lagi, anaknya sudah besar. Nah kadang-kadang di situ juga ya. Berarti ini eh, masuk ke pertanyaan berikut nih, masuk banget nih dok. Jadi bagaimana keluarga lain seperti nenek atau kerabat bisa mendukung ibu menyusui? Nah gitu. Oke, peranan nenek ya, nenek, kakek, kerabat itu satu. Mulai dari datang, kalau kata saya sih kayak gini ya. Kalau datang, yang ditanya coba boleh yang ditanya pertamanya ada ibunya. Ya, kalau buat semua nih sahabat Medika, kalau nengok orang lahiran yang ditanya gimana mamahnya, happy enggak? Itu tanya satu. Karena saya juga baru dikasih insight sama guru-guru saya bahwa mungkin ada yang nggak seneng lahiran itu, ada yang nggak suka dengan bayinya lahir gitu ya. Nah itu juga mungkin harus ditanyakan gimana ibunya. Jadi terus gini, jangan ya kita siapa tahu ternyata kita memberikan selamat gitu ya, selamat ibu atas kelahirannya. Taunya kayak enggak, saya nggak merasa senang dengan ini. Wah, jedor nanti kita malah salah gitu kan. Iya Jadi memang betul. kita jadi itu harus ngebantu sana terus nenek, kakek, bibi, tante semua itu harus memberikan kepercayaan yang penuh kepada ibunya. Yakinkan bahwa ibunya itu bisa loh menyusui gitu. Walaupun misalnya di hari pertama masih belum bisa, tapi mereka bisa kok menyusui. Nah, bantulah. Dulu juga kan mereka pasti bisa menyusui kan. Di tahun 80-an juga pasti bisa nyusuin kan. Nah, sekarang juga kasihlah kepercayaan itu kepada ibu-ibu yang baru lahir untuk memberitahu bahwa mereka itu bisa loh nyusuin. Nah, kasih itu. Terus kalau misalkan ternyata qadarullohnya ibunya mesti bekerja kembali, ya harus balik lagi kerja. Dan ternyata masih belum ketemu nih yang ngasuhnya. Sementara mungkin harus dititipkan dulu sama neneknya, sama mama, uh, sama mertua. Nah, dukungannya adalah mau ikut kerjasama dengan program yang disiapin sama ibunya. Gitu. Jadi karena harapannya kan, harapan semua ibu-ibu yang sudah menyusui adalah ingin mempertahankan menyusuinya tadi sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, gimana caranya? Ada loh ibu-ibu yang pengen tetap memberikan ASINya itu tanpa media dot. Nah, ibu yang ngasuhnya baik mertua, nenek, kakek, bibi dan segala macam, boleh loh ikut belajar gimana sih caranya pemberian ASI. ASI perah itu menggunakan yang lain gitu, media lain seperti sendok, belajar gimana sih caranya ngasih sendok gitu, gimana sih caranya ngasih pakai gelas, belajar ngasih pakai cup feeder gitu. Nah, itu yang bisa dipakai untuk mendukung tetap menyusui. Karena memang kita tahu ya bahwa ada juga beberapa kasus dikarenakan bingung puting yang diakibatkan penggunaan dot dan penggunaan empeng yang kadang diberikannya mungkin bukan sama ibunya atau sama bapaknya, tapi diberikan kepada yang menitipkan. Nggak salah, tapi kita bisa memberitahu dan semoga keluarga yang lain juga bisa terbuka gitu hatinya untuk mengetahui bahwa oh ini loh yang diinginkan oleh ibu dan bapaknya. Begitu. Oke dok, ada lagi nih pertanyaan dari Garmotas, Garmotas nih, bacanya gimana nih Garmotas? Kalau dari lahiran nggak ada ASI keluar sama sekali gimana? Emot sedih. Oke, jadi gini. Nah, ini juga salah satu yang menjadi menurut saya penting untuk ibu menyusui, ibu hamil mempersiapkan. Kadang saya juga selalu ngomong gini, kadang yang kita siapin itu adalah parentingnya. Wah, kita mau ngajarin anak nih pakai metode Montessori, pakai metode nanti MPASI-nya baby led weaning, atau mau ini, mau itu, mau ini tuh. Padahal hal yang pertama akan diberikan kepada bayi yang setelah lahiran adalah ASI. Nah, jadi kadang ya itu satu. Pastikan kalau bisa, kalau misalnya ada, pastikan dapat kunjungan kontrol dulu ke dokter
konselor menyusuinya nih, kayak gitu. Kayak, "Dok, saya tuh mau menyusui, gimana?" gitu. Apa sih persiapannya? Apa sih yang harus disiapkannya? Nah, yang kedua, cari tempat lahirannya. Jika sahabat medika nanti mau lahiran misalkan di bidan atau misalkan di rumah sakit dan bersama dokter atau bidannya, tanyakan apakah nanti dapat IMD ya atau inisiasi menyusu dini, apakah nanti rawat gabung? Karena salah satu tanda keberhasilan, salah satu langkah keberhasilan menyusui adalah satu IMD, dua rawat gabung. Nah, itu kan, jadi dipastikan apa sana. Terus, nah ini kan kalau dilihat kalau dari lahiran nggak ada keluar ASI, gimana? Kalau misalkan rawat gabung nih, nah itu kan diharapkan bayinya tetap sama kita ya, dirangsang gitu ya, dirangsang sehingga dalam 3 hari pertama itu sudah keluar. Tapi kalau misalnya di atas 72 jam, bahkan kalau dari beberapa literatur di atas 30 sampai 48 itu nggak keluar ASI sama sekali, kita harus pikirkan yang lain. Karena itu artinya dia sudah masuk ke delay laktogenesis. Laktogenesis itu apa? Laktogenesis itu adalah pembuatan susunya gitu ya, pembuatan susu. Proses pembuatan susu itu kan sudah terjadi dari 16 sampai 16 minggu. Jadi kita hamil itu sudah terproduksi. Nah, itu makanya tadi pentingnya nih kita ketemu dulu konselornya. Apa jangan-jangan nih, misalnya tadi dari Garmotas merasa ASI saya nggak keluar. Oh, ternyata sebelum hamil pun ternyata sudah punya kondisi yang bisa bikin ASInya nggak keluar. Apakah ada penyakit sebelumnya? Apakah ada gangguan hormonal atau ada obat-obatan yang diminum sebelumnya, atau misalkan pada saat lahiran ternyata ada mungkin lahirannya sesar dan ternyata lahiran sesar yang karena kegawat daruratan, apakah ada obat-obatan mungkin yang digunakan oleh dokter-dokter anestesinya, itu juga bisa ada beberapa yang mempengaruhi walaupun sebenarnya tidak semua obat obat di bius ya, untuk bius itu bisa mengurangi produksi ASI. Tapi kalau misalkan di atas 72 jam, kita biasanya lihat dalam 3 hari belum keluar ASI-nya, nanti kita perlu evaluasi lebih lanjut. Gitu. Oke. Gimana caranya? Dirangsang. Jadi di tiga hari pertama harus dirangsang. Gimana cara rangsangnya? Satu, rawat gabung. Minta rawat gabung. Minta ketemu bayinya sesering mungkin. Itu dia. Oke, saya tuh pengalaman saya juga itu dok. Saya nggak IMD, Gimana? Dapat IMD? saya nggak dapet Nggak IMD, dapat. tapi Lahirannya di mana? Di rumah di sakit? di Di, media. di bidan. Oh, nggak apa-apa. Kenapa waktu itu nggak dapat IMD? Karena saya jahitnya lumayan banyak, Oke. terus sayanya agak tidak kondusif ya. Oke, betul, 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 Jadi saya betul. berusaha untuk menyusui sekarang DBF itu berkat dokter Pami. Saya Yeay. berhasil untuk pelakatan yang benar itu berkat dokter Pami. Nah, iya. Tapi waktu waktu habis lahiran dan dijahit, langsung setelah mungkin 1 atau 2 jam langsung ketemu bayinya nggak? Langsung dong. Nah, itu kan langsung ketemu ya, jadi tetap dapat rawat bersamanya. Nah, itu jadi di sana juga. Aku pengen sharing sedikit dong sama Betra. Waktu itu misalnya menyusuinya lagi gitu, gimana? Dan maksudnya kan karena kita kontak-kontakan, gimana nih dari suami waktu itu? Untuk awal, kalau saya proses menyusui untuk awal tuh pas lagi mengejan, itu ASI udah keluar dok. Oh, bagus. Karena Betul, betul. bukan ya untuk mengejan kan kontraksinya hilang, jadi susah kan untuk mengejannya. Jadi dirangsang oleh bidan kita juga putingnya, ternyata keluar nih udah keluar asinya dan dipuji gitu sama bidannya udah keluar nih asinya berarti sebelum melahirkan udah dirangsang. Iya benar sebelum melahirkan saya bersihin puting, terus dirangsang karena mau aksi juga kan. Akhirnya sudah menyusui hari 1 jam setelah melahirkan babynya dikesayain dan saya nanya nih, nanya ke bidan medika, ada bidan iis, ke bidan iis, Bu Bidan ini gimana ya nyusuinnya, saya tahu nyusu ya mulut anak ke puting Buka. gitu, Iya. cuman kok sakit ya gitu kan, sakit ini keminum gak sih? Kan bidan ini cuma menjelaskan, iya mungkin
pelekatannya belum benar, mulutnya harus terbuka teh, gini gini gini. Berusaha banget itu saya membuat mulut anak bayi saya itu terbuka gitu, Tuh. tapi tidak bisa. Kayak kok sulit Oh sekali. gitu ya. Iya, Kok kayak nggak mangap gitu ya. kayak ngeliat Iya betul. zaman dulu gitu, ibu-ibu kayaknya menyusui gampang-gampang aja gitu, kenapa saya susah gitu, saya merasa itu. Terus ya suami langsung coba di Medika ada konselor laktasi nggak gitu. Terus oh iya dokter Pami gitu kan. Waktu itu juga dokter Pami minta videoin cara pelekatan dan sebagainya, itu suami dok yang videoin. Terus Iya. suami yang pernah ngebukain mulut anak kayak gini biar saya megang payudara, dia yang ngebukain mulut gitu, masuk gitu. Ternyata emang sulit gitu kalau kita nggak belajar gitu, bukan secara alami gitu, tapi emang proses gitu. Dan itu baru saya mengerti setelah konsultasi sama dokter Pami gitu. Dan suami juga alhamdulillah mendukung. Kalau nggak mendukung ya mungkin saya baby blues sih. Betul, Karena betul, betul, betul. sesakit itu gitu, nyusuin itu sesakit itu kalau pelekatannya nggak Nah, pas. betul. Iya, jadi memang tadi bener banget ya. Jadi terima kasih banget nih kepada suaminya Tembetra ya, yang sangat mendukung. Itu salah satu bentuk dukungan yang sangat ditunggu-tunggu sama istri. Ngebantu untuk nyusuin gitu ya. Karena memang menyusui ya kelihatannya mudah, padahal butuh ada keras kepala di situ gitu ya. Gitu ya, walaupun kayak itu kan alami ya, kayak semua anak kan bisa ya kan, dengan tetangga-tetangga kita yang julid itu kan, jangan sebaiknya kan bisa kok, nggak bisa gitu kan ya, Betul. padahal sebenarnya iya kan baru belajar, bayinya juga baru tahu caranya, dia biasa dulu sama mamahnya nempel dari plasenta aja, kemudian tiba-tiba harus keluar terang benderang dan aku harus mulai menyusu, walaupun sih proses menyusu itu proses refleks dia menelan itu sudah ada dari kehamilan, dari mulai dia di perut juga dia udah bisa gitu, tapi dia tinggal melatih lagi begitu sih. Oke. Untuk mitos nih dok, yang sering Oke. dihadapi oleh Bu Sui dari keluarga-keluarga besar itu apa? Terus bagaimana kita cara menyikapinya biar tidak dibilang ini dasar kamu tuh masih baru jadi ibu baru gitu kan? Jangan ngajarin mama, jangan ngajarin nek gitu misalnya, itu gimana dok? Itu, nah ini nih berarti salah satu peran keluarga. Keluarga-keluarga ini baik keluarga inti atau misalnya keluarga eh, ipar, apalagi yang saudara sejauh ya, perlu sekali untuk updating ilmunya dan menerima yang paling susah ternyata memang menerima ya gitu, kita kadang emang bener ya kayak gitu, nah itu ya emang bener emang gini, apalagi kan kamu masih muda gitu kan ya, ngapain ngasih tahu kita kita yang udah senior gitu ceritanya. Nah, salah satunya ya accepting dulu nih bahwa kan ilmu sekarang berkembang, jadi dan nggak bisa tuh kita menggunakan apa yang terjadi di zaman dulu dipakai di zaman sekarang gitu kan. Mitos-mitos yang paling sering, bukan mitos mungkin ya, lebih ke perkataan yang paling sering gitu ya, perkataan-perkataan yang sering kadang dilontarkan bahkan dari keluarga atau dari suami adalah, kok kayaknya ASI kamu nggak cukup ya? Gitu. Itu dia. Yang paling dan beberapa itu menjadi salah satu yang sering jadi keluhan utama di saya gitu ya kalau misalnya lagi konseling. Dok, ini tuh ASINya keluar nggak sih? Dok, ini kayaknya ASINya nggak cukup deh. Atau mungkin ada yang kadang lebih agak sedikit lebih kejam, ada lagi nih, kayaknya kamu ASINya nggak bagus deh. ASINya encer deh. Aslinya kok nggak warnanya gini deh, kok warnanya gitu deh, betul. Itu salah satunya gitu. Gimana? Nah, tadi caranya adalah ya kita harus banyak tahu gitu ya, banyak baca bahwa sebenarnya ASI itu sebenarnya adalah nutrisi yang cukup, paling mencukupi kebutuhan nutrisi di 6 bulan pertama. Kalau misalnya orang-orang atau keluarga atau suami nanti bilang ASI kamu nggak cukup, tapi untuk bayi di atas 6 bulan oke lah, karena kan di atas 6 bulan kan udah MPASI, jadi ya memang ASI sudah tidak lagi mencukupi 100% nutrisi gitu, udah 70 sama 30%. Tapi kalau untuk di 6 bulan pertama, ASI saja itu sudah mencukupi kebutuhan harian uh, dari bayi gitu ya. ASI kurang baik gitu. Gimana sih istilahnya? Nah,
emang gini, kalau misalnya kita keluarin terus kita tunjukin ya ke semua orang, apakah mereka tahu itu asinya bagus apa enggak? Kita juga nggak tahu kan ya. Harus diteliti dulu dong, harus kita buka mungkin dari lab atau kita apa. Tapi yang tahu asinya baik apa enggak adalah bayinya. Hmm. Bayi itu pintar, bayi itu tahu nih kapan ya harus ngambil, kan apalagi sekarang banyak nih, aku pengen banget dong hin milknya, pengen banyak, Biar pengen banget gemuk yang gitu ya. pengen banget yang lemak susu pompanya pengen banyak gimana sih gitu. Nah itu tuh bayi itu sendiri yang tahu kapan dia butuhin milknya, kapan butuh for milknya. Jadi yang kalau asi yang di awal, asi pertama itu memang kan untuk rasa haus ya. Nanti ketika dia sudah hausnya udah lewat, udah cukup nih, dia akan diganti sama hin milk yang tadi banyak lemaknya untuk mengisi, yang memberikan lemaknya gitu ya untuk bisa nambahin berat badannya. Itu bayi yang kadang dia tahu kapan ngambil apa, dan dia akan tahu seberapa banyak sih, apa mungkin yang sekarang hidungnya lebih banyak, yang nanti mungkin sesi kedua hidungnya lebih sedikit, itu misalnya bayinya. Kurang baik, ASI itu selalu baik. ASI itu yang ciptainnya Allah Tuhan, nggak mungkin diberikan yang tidak baiknya gitu. Bahkan sampai kecoa pun walaupun kita nggak suka tetap Allah kasih kasih fungsi Iya. lah ya. Walaupun saya juga kurang tahu ya fungsinya kecoa atau cicak itu apa, tapi mungkin dalam rantai makanan dia ada fungsi. Nah sama ASI juga, apalagi ASI itu, bahkan dalam satu sel ASI aja itu kan banyak sekali sel hidup ya, ada beberapa juta sel hidup yang dibutuhkan gitu. Ada antibodinya di kolostrum yang mungkin nggak ada kalau misalnya kita menggunakan susu formula atau misalnya apa. Itu ASI yang sangat diberikan. Jadi memang kalau kalau kayak misalnya kita dikasihnya dalam ucapan, ya mungkin kita harus memberitahu lagi secara baik-baik bahwa enggak kok, enggak kayak gitu. Dan yang perlu ngebantuin tuh siapa coba? Baik Wah, lagi, suami. Iya betul, karena suaminya yang harus menguatkan istrinya dan menguatkan, ngasih tahu ke orang-orang enggak kok, ASI itu cukup kok gitu. ASI itu cukup kok untuk kebutuhan nutrisinya gitu ya. oke. Kalau Berarti kalau ini dok, puting lecet itu kan pasti ya busi ya yang betul betul. pasti gitu. Nah, gimana sih dok peran suami dapat membantu jika ibu menyusui ini mengalami puting lecet gitu atau akit sendat gitu dok? Oke, satu, kalau dari saya, kalau untuk di rumah, kalau misalnya kayak putingnya lecet, itu pasti ada penyebabnya ya. Jadi sebenarnya kalau dari bapak, ayah, suami ini bingung harus ngapain, boleh dicari konselor untuk mendampingi menyusuinya. Biar nggak sama-sama bingung gitu kan. Jangan sebaiknya sih kayak dicari aja gitu yang ngebantuin, boleh tanya dokter di klinik Medika Antapani atau boleh ke saya dicari untuk penyebabnya apa, apakah karena pelekatan menyusuinya masih belum ajek gitu ya, masih lepas-lepas, atau karena yang lain, itu boleh nanti sambil kita cari. Karena kan kalau kita melihat dari sisi semua gitu kan, kalau misalnya ada akibatnya pasti kan ada sebabnya. Nah, kita kan harus cari penyebabnya itu apa. Tapi kalau misalnya nih lecet, nah salah satunya kan bisa nih kita bantu oles dengan ASI ya. Kalau misalnya putingnya lecet, itu ASI bisa ngebantuin. Nah, gimana sih biar ASInya keluar? Ya boleh dibantu dipijet nih kayak belakang kemarin tadi, pijet oksitosin atau kasih kompres anget juga, itu boleh untuk ngadepin kalau misalnya kayak puting lecet. Tapi kalau misalnya kayak asinya kayak payudaranya bengkak, itu boleh dikompres. Tapi kalau misalnya udah jadi meriang, sakit, nah itu berarti kan yang harus dilakukan suami adalah membantu ibu untuk mencari pertolongan kepada dokter atau konselor menyusuinya. Gitu. Ada lagi nih dok pertanyaan dari Adinda Pertiwi. Oke. Dok, gimana biar ASI banyak? Apakah dapat mempengaruhi apa yang kita konsumsi saat hamil? Terima kasih. Oh, Sama-sama. oke, sama-sama kepada Adinda. Bu Adinda, untuk biar asinya banyak, salah satu caranya adalah dengan disusuin gitu. Jadi tadi balik lagi ke proses laktogenesis atau proses pembentukan ASI.
itu kan sudah masuk ke laktogenesis yang ketiga gitu kan. Yang pertama di kehamilan, yang kedua itu pada saat setelah lahiran, yang ketiga itu nanti ya pas kita menyusui gitu. Nah, itu di proses tahap kedua dan ketiga itu, di tahap ketiga itu adalah supply dan demand. Itu yang selalu kita bahas-bahas. Jadi, kalau ada yang minta, itu pasti dikasih gitu kan sama otak nih. Nah, gimana cara biar asinya banyak? Berarti harus disusuin sesering mungkin atau dikosongkan sesering mungkin. Pengosongan payudara itu kan ada berbagai cara ya. Satu bisa dengan hisapan bayinya, dua bisa kita perah pakai tangan, atau tiga bisa kita perah pakai pompaan. Tapi yang paling mudah untuk mengosongkan payudara itu adalah lewat hisapan bayi. Jadi boleh kalau misalnya ASI pengen banyak berarti harus sering disusui. Nah, apakah dapat mempengaruhi dari apa yang kita konsumsi saat hamil? Kalau yang dimaksudkannya ASI booster itu tidak nggak semua bisa dikonsumsi pada saat hamil ya. Ada beberapa yang, ada yang memang harus diberikan setelah lahiran karena dia ada yang mempengaruhi pada kehamilan. Ya, jadi tapi kalau misalnya kayak asam folat atau ada yang mungkin dikasih minyak ikan, itu juga mempengaruhi nanti dalam konsentrasi atau komposisi dari asinya sendiri. Tapi ya gini, bayi itu kan akan makan dari apa yang kita makan kan, gitu. Nah, jadi pastikan ibu-ibu makannya yang bagus-bagus. Jangan hanya makan seblak aja, batagor, bakso gitu Oh, yang pedas-pedas iya gitu ya. Nah, coba makanlah yang dengan gizi dan nutrisi yang seimbang. Sehingga kembali lagi, ayo nih Bapak suami, Bapak ayah, ayah ibu, wah semuanya mohon boleh dong kalau misalnya lagi menyusui. menyusui, nafsu makan itu kan banyak banget ya karena gampang aus, gampang lapar, boleh loh dikasih makanan yang bernutrisi, boleh apa aja nggak ada pantangan kecuali memang bayinya nanti menunjukkan gejala alergi ya. Bebas makan apa aja gitu. Bahas-bahas alergi nih dok, ada yang nanya tentang alergi dari Betul. Yadi. Dok, kalau ternyata anak alergi padahal masih ASI, apakah kita harus diet yang anak kita alergi juga? Oke, terima kasih kepada Ibu Di Setiadi. Jadi gini, kalau anaknya ASI, ini masih dalam konteks ASI dulu ya, kalau masih ASI kan masih di 6 bulan. Ketika salah satu gejala alergi itu satu, biasanya bisa mencret, atau bisa muncul ruam-ruam, atau BAB berdarah, karena itu juga salah satunya ya. Biasanya yang kita lakukan adalah kita mundur dulu, terus kita lihat journaling apa yang ibunya makan gitu ya. Beberapa memang salah satu yang paling sering itu kan steak ya, susu, telur, ikan dan kacang-kacangan ya. Susu, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Itu yang bisa sering bikin alergi pada anak. Ketika bayinya sudah pada saat kita makan dia menimbulkan gejala, ya berarti sudah di flashback itu yang harus dikurangin atau kita kurangin dulu. Kalau dari beberapa yang saya baca dari IBCLC dan dari beberapa panduan itu, uh, sebenarnya tidak dipantang malah sebenarnya karena khawatirnya nanti bayinya tidak dapat sensitisasinya gitu, nggak dapat alergennya gitu. Jadi makan sebenarnya boleh aja gitu dimakan, tetap diperkenankan. Tapi memang bisa dikurangin uh, jumlahnya. Kalau kemarin sih saya dapat sharing itu pernah ada yang bayinya jadi ada ruam setelah ibunya makan kacang-kacangan. Nah, itu jadinya kita minta ibunya untuk mengurangi porsi kacangnya. Tapi apakah berhenti? Nggak juga sih, menyusui aja, makanannya aja dipantang. Kalau misalnya ibunya, kadang juga ada gini, ada yang ibunya makan makanan susu ya, susu dan turunannya, keju, butter dan segala macam itu juga kadang bisa transfer to milk ke bayi sehingga bayi juga kadang bisa jadi nggak bisa mencerna susu itu karena kan belum bisa ada enzimnya ya, belum berkembang banyak enzimnya. Nah itu gimana caranya ya ibunya bisa untuk mengurangi asupan dairy-nya. Jadi apakah kita harus diet anak? Diet, iya. Dietnya untuk kita pantau aja. Tapi apakah dipantang sih kalau dari saya sih enggak ya.
Oke, ada lagi nih dari Afifah Nur Rafa. Dok mau nanya, kalau keluarga support, suami juga support, vitamin, ASI minum untuk memperlancar ASI, tapi ASInya masih nggak keluar juga nih dok. Kenapa ya dok? Oke, baik. Nah, kalau misalnya di sini kan sebutnya namanya low milk supply ya, atau ASINY-nya sedikit. Nah, low milk supply ini kita suka lihat nih jadi dua. Apakah betul-betul dia low milk supply, atau misalkan perceived milk supply. Jadi, kita yang merasa nih kayaknya ASINY-nya sedikit deh, nggak keluar deh. Kok kayaknya kalau diperah atau dipompa kok cuma sedikit ya? Kok cuma 10 cc ya? Kok cuma 5 cc cuma menuhin ngotor-ngotorin pompaan. Betul, tapi yang kita lihat adalah LMS-nya. Terus LMS-nya sendiri itu kita lihat apakah dia primer atau sekunder. Apakah misalnya susunya itu sedikit karena posisi pelekatannya belum ajak gitu ya, belum dapat semua, atau misalnya memang ada kondisi yang bisa bikin dia asinya sedikit. Salah satunya apa? Kalau ibunya dia punya diabetes mellitus, atau misalnya ibunya ada PCOS, itu juga bisa. Atau misalkan ada gangguan hormonal lainnya. Atau ini pada saat sebelumnya ya, di saat kondisi sebelum melahirkan. Atau dari kondisi payudaranya. Nah ini makanya penting, kalau menurut saya penting sekali aja ketemu sama konselor menyusui untuk persiapan kehamilan. Jangan-jangan selama hamil ini payudara kita nggak nggak ada proses pengembangan gitu ya. Kan kalau kita hamil tuh payudara ikut berkembang ya, bisa menjadi lebih penuh atau bisa jadi lebih besar. Tapi ada kondisi seperti yang namanya IGT, insufficiency granular tissue, atau intinya jaringan payudaranya lebih sedikit, sehingga dia ya kalau produksi yang kecil kan nggak mengeluarkan ASI juga ya, ASInya lebih sedikit. Nah gitu kan, itu yang memang harus diperiksa. Nanti kalau misalkan pada saat Ibu Afifah misalnya kayak gitu, boleh langsung aja dicarikan konselor menyusuinya, atau ketemu saya juga boleh. Nanti kita lihat apakah, dan kita perlu ukur juga nih, kita perlu lihat anatominya, berkembang nggak sih, ada nggak sih, yaitu ada nggak sih si bentuknya untuk menyusui gitu. Jadi memang kalau untuk penyebabnya itu banyak, tidak hanya karena nggak dapat apa, nggak hanya karena posisi pelekatan, tapi nanti perlu dicari lebih lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Pertanyaan dari Teh Anissa Nurrahmi. Betul. Dok, kalau udah jarang dipumping, terus asinya jadi sedikit. Gimana cara biar bisa banyak lagi asinya? Oke, Teh Anissa ya, Teh Anissa Nurrahmi. Anak udah jarang dipumping. Iya, kalau jarang dipumping berarti jarang dikosongin ya. Ya, tadi prinsipnya gimana sih caranya biar demand supply-nya banyak, demand-nya harus banyak. Gimana cara demand-nya banyak? Tadi ini aku ngomong sangat mudah banget ya, padahal secara yang dilakukan pasti akan sangat sulit gitu ya. Gimana sih cara mengosongkan? Yang paling mudah memang dengan hisapan bayi. Nah, cuma kalau nggak dipompa, nggak diperah, gimana caranya payudara akan mengosongkan isinya? Kalau nggak kosong, nggak dipompa, nggak diperah, tubuh akan merasa, oh masih ada loh asinya di gudangnya, aku nggak usah bikin dulu deh, nanti aja. Nah, gimana jadi caranya biar bisa banyak lagi? Satu, perbanyak DBF-nya. Ya, perbanyak, sering-sering ditempelin lagi. Kalau misalkan anaknya Teh Anissa Nurrahmi sempat menggunakan dot, relaksasi lagi, balikin lagi DBF kembali. Nah, harapannya dengan DBF kembali, asinya bisa terangsang kembali sehingga bisa produksi lebih banyak lagi. Tapi misalnya gini, aku mah kerja atau dok nggak terlalu sering DBF-nya, diperah. Mau nggak mau harus diperah. Dan perahnya itu harus mengikuti sama seperti pengosongan payudara, yaitu 2-3 jam sekali. Jadi memang harus rutin-rutin memerah. Memerahnya banyak, bisa pakai pampingan atau bisa memerah pakai tangan. Gitu ya. Oke. Kita balik ke temanya nih dok. Apakah Boleh. ada yang menunjukkan bahwa ibu perlu dukungan lebih dari keluarga dalam proses menyusui? Gimana teh? Sorry nggak kedengeran. Apakah ada tanda-tanda
yang menunjukkan bahwa ibu perlu dukungan lebih dari keluarga dalam proses menyusui? Oke, ada. Kalau misalnya ada ya, satu tandanya apa? Ketika ibunya udah kelihatan ada gejala-gejala seperti tadi ya baby blues, itu harus. Ketika ibunya sudah kelelahan, itu juga harus kita bantu. Nah, gimana ya cara bantu ya tadi banyak sih caranya. Apakah mau ya pasti satu temenin atau mau dijadikan dukungan profesional baik dari psikolog atau psikiater kalau misalnya memang ada tanda-tanda bahkan jatuhnya ke depresi. Nah, pentingnya lagi dari keluarga dan suami adalah lihat cue-nya. Nggak mungkin kok tiba-tiba akan jadi misalnya depresi ya, misalnya pun ada dalam uh, depresi setelah lahiran, nggak mungkin dia tiba-tiba kayak gitu. Pasti dia ada gejala-gejalanya. Jadi penting banget suami peka. Suaminya harus peka. Suami tidak mengabaikan apa yang istrinya rasakan gitu ya. Istrinya bisa mengeluhkan aku capek, aku rasanya tidak mau mendengar suara bayi itu lagi, aku nggak mau melihat bayi lagi, rasanya berisik. Nah itu suami harus lihat cue-nya, itu suami atau keluarga lain itu harus lihat cue-nya. Ketika udah kayak gitu, yang harus dilakukan adalah temenin ibunya, carikan bantuan profesional, bukan malah kayak udah tuh tenang aja, yang kayak gitu kan normal ya, kan ada tinggi nanti kita kan kayak gitu gitu. Nah jangan, sebaiknya tidak dimulai dengan judging ibunya, kita harus bantu dari kita kayak gitu ya. Ada pertanyaan dok dari question box kemarin yang kita sebar. Oke. Apa saja pentingnya peran suami saat ibu sedang menyusui? Oh ya tadi ya udah dibahas ya. Ya. Oke, nextnya dok, bagaimana cara supaya bisa full mengasihi 2 tahun? Oke. Satu adalah keinginan yang kuat. Betul, tadi menyusui memang butuh keras kepala ya. Banyak sekali tantangan menyusui dari 1 jam pertama lahiran, itu udah banyak tantangan. Pasti sudah mulai bingung-bingung, gimana sih, aduh gimana sih nempelnya ya, gimana ini teh udah nyusu belum ya, belum orang-orang tuh kalau datang malah pengen megang bayinya. Nah itu kan banyak. Jadi gimana caranya biar kita bisa full menyusui adalah satu, keinginan yang kuat dan keras kepala. Karena pemberian ASIP itu kan sebenarnya bisa berbagai metode ya. Kalau misalnya kita memang harus bekerja, ada kan yang menggunakan sendok atau menggunakan gelas atau menggunakan cup feeder. Gimana caranya? Kita ajak yang mau membantu kita nanti untuk datang ke konselor, untuk diajari caranya menggunakan media-media tersebut sehingga didukung ibu menyusuinya. Itu satu dari keluarga. Itu untuk menyusui 2 tahun ya. Misalnya menyusui 2 tahun atau lebih dengan bayinya ya. Yang pasti yang ini kita kesampingkan DBF-nya ya. Karena DBF itu kan pasti semua ibu-ibu pengen banget DBF dan diusahakan terus ingin DBF. Tapi kalau misalnya ibunya harus bekerja ya tadi kita minta kerjasamanya dari yang ngebantuin untuk bisa memberikan ASI perah. Yang kedua di tempat kerja, minta apakah ada kebijakan nih di tempat kerjanya. Boleh misalnya istirahat 2 jam. Kalau misalnya rumahnya dekat, apalagi misalnya cuma 5 langkah dari kantor, boleh nggak 2 jam pulang? Atau 1 jam pulang untuk menyusui, itu juga bisa. Atau dikasih kesempatan nggak untuk memerah? Memerah itu kan berdua 3 jam ya. Walaupun saya mau pakai perahan pompaan yang hands free atau enggak, tapi kan memerah itu harus 2-3 jam untuk pengosongan. Nah, gimana tempat kantornya harus mendukung kayak gitu. Dan ada nggak sih kebijakan misalkan di tempat kerja yang shift, misalnya kerja di mana gitu ya harus shift-shiftan. Ada nggak apakah nanti diberikan kesempatan gitu untuk misalnya setelah cuti 3 bulan dikasih kesempatan misalnya, oke deh yang ibu menyusui di 2 bulan pertama itu boleh masuk pagi aja biar untuk memenuhi kebutuhan ASI-nya gitu kan ya. Dan nanti pas setelah MPASI ya dipastikan bahwa tetap menyusui dengan sesuai kebutuhan. Insya Allah sih kalau ibunya ada keinginan yang kuat, keluarga mendukung, suami mendukung, insya Allah bisa untuk menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih sesuai dengan keinginan bayi. Oh, Gitu. mungkin banyak yang nanya dok, tapi kita Ya.
waktu ya. Ya betul betul. Ini ada pertanyaan nih dokter terakhir. Apa Oke. peran konsultasi dalam membantu keluarga memahami dukungan yang tepat selama proses menyusui? Oke. Terima kasih. Jadi konselor laktasi itu perannya di mana? Perannya mulai dari sebelum melahirkan. Jadi kita bisa mengajarkan, mungkin memberikan sharing untuk kayak persiapan untuk melahirkan tuh apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Terus kita juga bisa melihat kondisinya ibu ini memungkinkan nggak ya untuk menyusui. Misalkan apalagi kayak ibunya dengan PCOS gitu atau ibunya dengan riwayat diabetes, bisa nggak ya menyusui nanti setelah lahiran. Terus apa sih yang akan kita hadapi gitu ketika nanti kita menyusui gitu, kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang akan ketemu kalau misalnya ibu-ibu hamil itu ketemu sama konselornya gitu ya. Itu ketika sebelumnya. Kalau misalnya pas sudah menyusui ya, konselor juga kita bisa ngebantu, kita mendukung ibu menyusui dengan segala macam uh, tantangan gitu ya, tantangan yang akan dihadapi selama proses menyusui. Tadi mulai dari misalnya putingnya lecet, atau kok anaknya kayak lepas-lepas terus ya kalau nenek, atau kayaknya asinya tidak cukup, atau misalnya aku mau kerja dok, gimana ya biar aku masih bisa menyusui. Nah itu adalah peran konselor laktasinya di sana. Gitu. Oke, sebenarnya pengen banget nih mendengarkan dokter Pami untuk memberikan insight lagi tentang menyusui. Cuman karena Iya. waktu, Oh iya udah jam 4 ya, iya, nggak kerasa. karena waktunya Udah nggak 2000 kata nih kayaknya. kalau ilmu-ilmu penting nih kayaknya nggak kerasa untuk mendengarnya. Iya betul-betul. Banyak dokter kami atas penjelasan yang sangat lengkap dan informatif. Sebelum kita mengakhiri ini dok, boleh dijelaskan sedikit nggak dok tentang pelayanan di polilaktasi klinik utama Medika Antapani? Oke, terima kasih. Jadi ini boleh sedikit menjelaskan ya. Jadi untuk ibu-ibu sahabat Medika yang sedang hamil mungkin sekarang atau sedang dalam proses menyusui, kalau misalkan mempunyai tantangan gitu ya pada saat menyusuinya dan rasanya bingung mau mencari siapa, atau kayak merasa bayinya belum bisa langsung menyusui, itu boleh langsung datang ke polilaktasi. Nanti ketemu sama saya setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 12, atau hari Kamis dari jam 1 sampai jam 4. Nanti sesuai perjanjian, kita janjian dulu. Karena kalau untuk pasien laktasi nggak bisa cuma pakai bed, karena nanti saya akan bawain beberapa kit untuk ditunjukin gitu ke sahabat medika kalau misalnya mau konsultasi. Jadi kalau mau ada yang pengen diceritakan, ada yang pengen ditanyakan, atau ada yang tantangan yang dirasa dan bingung gimana caranya, boleh langsung konsultasi di Polilaktasi Medika Antapani. Gitu. Kan sekalian nih pas ya, di klinik utama Medika Antapani itu kan ada dokter obginnya, terus ada dokter anaknya. Jadi setelah kontrol ke dokter obgyn, mampir dulu nanti ke konselor laktasi, nanti anaknya juga diperiksa di dokter anak kayak gitu. Jadi semua satu Lengkap ya di utama Medika. paket lengkap, betul. Terima kasih banyak dok. Ya terima kasih Betra. Teman-teman yang banyak pengen tahu nih tentang hal menyusui, apalagi peran suami ya dok ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dari jam 3 sampai jam 4. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat juga buat sahabat Antapani. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan terus dan jangan lupa konsultasikan kesehatan di klinik utama Medika Antapani. Sampai jumpa di live berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Thank you dok. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.